Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Safinatul Rizka NIM 342010. Saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam YIN Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan hasil mini riset saya yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Ilmu Kalam kelas C dengan dosen pengampu Bapak Dr. Imam Hanafi MAG. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau berpartisipasi untuk mengisi mini riset yang telah saya buat. Baik, berikut pemaparan dari mini riset saya. Di sini saya akan membahas 3 pokok pembahasan dari mini riset saya. Yang pertama, metode yang digunakan. Yang kedua, pembahasan mini riset yang sudah dilakukan. Yang keempat, kesimpulan dari mini riset. Yang akan saya bahas pertama yaitu metode penelitian. 1. Lingkup penelitian. Lokasi penelitian online. Objek penelitian handphone Android menggunakan aplikasi Google Form. Subjek penelitian generasi milenial dari umur 17 tahun sampai dengan 32 tahun sebanyak 17 orang. Yang kedua, teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner. Masuk ke pembahasan. Sebelumnya saya mau bertanya kepada teman-teman, menurut teman-teman, seberapa penting sih iman bagi kehidupan kalian? Dari data kuesioner yang telah partisipan jawab, 94,1% mengatakan sangat penting bagi kehidupan dan 5,9% menjawab iman itu penting bagi kehidupan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa iman sangat penting bagi kehidupan karena dengan adanya iman di kehidupan kita, khususnya bagi pemeluk agama Islam, dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba yang beriman dan bertakwa. Karena adanya iman dalam diri dapat menghasilkan akhlak yang mulia, menjaga kita dari kemaksiatan dan mengangkat derajat kita di hadapan Sang Khalik. Bagaimana cara kita meningkatkan keimanan? Beberapa responden menjawab, yang pertama dengan cara sholat 5 waktu, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keempat beramal. Menurut Anda, apakah iman itu? Dari beberapa responden menjawab bahwa 70,6% iman itu ikhtiar dan doa, moderat atau ahli sunnah, 23,5% menjawab lainnya, dan 5,9% menjawab iman itu harus aktif atau usaha sendiri, qadariyah. Dari mana Anda tahu tentang materi atau pengetahuan tentang keimanan? Beberapa responden menjawab bahwa mereka tahu materi atau pengetahuan tentang keimanan dari sekolah dan belajar. Apakah teman-teman tahu tentang ahli sunnah wal jamaah? 35,3% mengatakan tahu ahli sunnah wal jamaah, 23,5% menjawab sangat tahu, 23,5% menjawab cukup tahu, 11,8% menjawab kurang tahu, dan 5,9% menjawab tidak tahu. Ahli sunnah wal jamaah merupakan salah satu aliran pemahaman teologis akidah Islam yang menganut Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, yang diyakini sebagian besar umat Islam sebagai pemahaman yang benar yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, lalu diturunkan ke generasi berikutnya sampai kepada kita sekarang ini. Dari mana kita mendapat pengetahuan tentang ahli sunnah wal jamaah? Beberapa responden menjawab bahwa mereka mendapatkan pengetahuan tentang ahli sunnah wal jamaah dari sekolah, pesantren, dan organisasi di sekitar kampung mereka seperti IPNU atau IPPNU. Menurut Anda, apabila ada orang yang berbuat dosa, itu termasuk orang kafir, munafik, atau masih mukmin? Berikan alasannya.
kebanyakan dari partisipan menjawab masih mukmin karena lemahnya iman sehingga membuat dia melakukan kemaksiatan. Sebab orang muslim yang berbuat dosa, bahkan dosa besar sekalipun, ketika ia bertobat maka dosanya akan terhapuskan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun, dan yang dianggap atau disebut sebagai kafir ialah orang non-muslim dan orang muslim yang telah keluar dari agama Islam atau murtad. Apakah dengan melaksanakan ajaran ahli sunnah wal jamaah bisa membentuk sikap santun, toleran, ramah, dan cinta tanah air? 52,9% menjawab sangat bisa, 35,3% menjawab bisa, dan 11,8% menjawab cukup bisa. Apakah dengan melaksanakan ajaran ahli sunnah wal jamaah bisa membentuk sikap santun, toleran, ramah, dan cinta tanah air? Beberapa responden menjawab bisa, sebab paham aswaja tidaklah semena-mena mengkafirkan orang lain dan bahkan sesama saudara muslim itu sendiri. Juga, dalam paham aswaja itu merupakan paham yang damai serta tidak mengandung unsur radikal yang dapat menghancurkan keutuhan negara. Apakah dengan melaksanakan tradisi ahli sunnah wal jamaah seperti yasinan, tahlilan, manakib, dan ziarah kubur dapat membentuk masyarakat yang damai dan moderat? Banyak dari partisipan menjawab bisa dikarenakan dapat menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, saling mendoakan, dan yang paling penting adalah menjaga rasa persatuan dan kesatuan, serta kebersamaan antar sesama. Dari kuesioner yang saya buat dapat disimpulkan bahwa akidah aswaja memiliki peranan penting dalam membantu Islam moderat. Dalam materi aswaja membantu kita berpikir netral sehingga kita meyakini bahwa iman itu seimbang antara ikhtiar dan doa. Akidah aswaja juga dapat menumbuhkan sikap ramah, santun, dan cinta tanah air sehingga kita bisa menjalin kebersamaan dan kesatuan dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda dan dapat menghargai satu sama lain. Itulah hasil pemaparan dari mini resa saya. Jika terdapat kekurangan, ketidaksesuaian, maupun kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.